Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang baik hati. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa ketik amin pada kolom komentar. Dan saya doakan sahabat semua akan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Aurora Valeska duduk di kursi belakang mobil mewahnya. Matanya terpaku pada layar ponsel yang terus bergetar dengan notifikasi rapat. Sejak pagi, ia sudah menghadiri 2 pertemuan penting dan kini harus bergegas ke kantor untuk menyelesaikan laporan tahunan. Ia menghela napas panjang. Kelelahan sudah menjadi bagian dari hidupnya sebagai CEO di perusahaan teknologi terbesar di kota itu. Hari itu, ada satu perubahan kecil dalam rutinitasnya. Sopir pribadinya yang lama mengundurkan diri, dan sebagai penggantinya, seorang pria bernama Rafa direkrut untuk mengisi posisi tersebut. Aurora awalnya tidak terlalu peduli. Baginya, seorang sopir hanyalah roda penggerak kecil dalam sistem besar yang ia kelola. Ketika mobil berhenti di depan kantornya, pintu belakang terbuka dengan cekatan. Aurora melirik sekilas ke pria yang kini menjadi sopir barunya. Rafa memiliki wajah tegas dengan rahang kuat, rambut hitam yang sedikit berantakan, dan mata coklat yang tenang. Ia mengenakan setelan rapi, tetapi sikapnya lebih santai dibandingkan dengan sopir sebelumnya yang selalu kaku dan formal. "Selamat pagi, Nona Aurora," ucap Rafa sopan. Aurora hanya mengangguk dan melangkah keluar dari mobil tanpa banyak bicara. Namun, saat ia berjalan menuju pintu masuk gedung, ia mendengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Tiba-tiba, seorang pria dengan wajah penuh amarah mendekat, mencoba menarik pergelangan tangannya. "Aurora, kau pikir bisa begitu saja menyingkirkanku?" seru pria itu, wajahnya merah padam karena emosi. Sebelum Aurora bisa merespons, Rafa sudah bergerak cepat. Dalam sekejap, pria itu terdorong ke belakang dengan tangan Rafa menahannya agar tidak bisa mendekati Aurora lebih jauh. "Saya sarankan Anda pergi sebelum membuat masalah lebih besar." Suara Rafa terdengar dingin dan penuh peringatan. Pria itu menggeram, tetapi akhirnya melangkah mundur dan pergi dengan penuh kemarahan. Aurora yang awalnya terkejut, menatap Rafa dengan tatapan penuh penilaian. Ia tidak menyangka bahwa sopir barunya bereaksi begitu cepat dan sigap dalam melindunginya. "Siapa dia?" tanya Rafa tanpa melepaskan tatapannya ke arah pria yang semakin menjauh. Aurora mendesah pelan. "Mantan tunangan yang tidak bisa menerima kenyataan," jawabnya singkat sebelum berbalik dan memasuki gedung. Di dalam mobil, Rafa meremas setir dengan kuat. Ini adalah hari pertamanya bekerja, dan ia sudah tahu bahwa pekerjaannya lebih dari sekadar mengemudi. Ia harus siap menghadapi dunia penuh tekanan yang mengelilingi Aurora Valeska. Dan tanpa ia sadari, sejak saat itu, kehidupannya mulai berubah. Setiap perjalanan bersama Rafa membuat Aurora mulai membuka diri. Awalnya, percakapan mereka hanya seputar rute perjalanan atau jadwal kerja, tetapi perlahan berubah menjadi diskusi yang lebih dalam, tentang kehidupan, impian, dan ketakutan. Aurora, yang selama ini hanya berinteraksi dengan orang-orang berstatus tinggi, menemukan kenyamanan dalam kesederhanaan Rafa. Tanpa ia sadari, ia mulai menantikan momen-momen saat berada di dalam mobil bersama pria itu. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota saat Rafa mengantar Aurora pulang dari sebuah pertemuan bisnis. Jalanan macet dan lampu-lampu kota tampak buram oleh rintik hujan di kaca mobil. Di tengah kebisuan, Rafa tiba-tiba berbicara, "Terkadang, berada di balik kemudi bukan hanya soal mengantar seseorang ke tujuannya, tapi juga soal menemani mereka di perjalanan." Aurora menoleh, mendapati Rafa menatap lurus ke depan dengan ekspresi tenang. Kata-katanya begitu sederhana, namun menyentuh hati Aurora. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak sendiri. Namun, kedekatan mereka mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar Aurora. Diana, sekretaris pribadinya, yang sejak lama menaruh hati pada Rafa, mulai merasa terancam. Ia sering melihat bagaimana Aurora tertawa lebih bebas saat bersama sopirnya, sesuatu yang jarang terjadi dalam lingkungan kerja yang penuh tekanan. Diana tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dengan penuh kecemburuan, Diana mulai menyebarkan rumor di kantor. Ia membisikkan kepada beberapa kolega bahwa Aurora mungkin menyalahgunakan wewenangnya untuk menjalin hubungan dengan bawahannya. Desas-desus mulai menyebar, dan bisikan-bisikan di lorong kantor semakin sering terdengar. Suatu hari, ketika Aurora masuk ruangannya,
ia melihat beberapa karyawan berbisik dan meliriknya dengan tatapan mencurigakan. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Rafa pun mulai memperhatikan bahwa beberapa staf mulai memperlakukannya dengan dingin, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang buruk tentangnya. Di sisi lain, Diana semakin gencar mendekati Rafa. Ia mencoba meyakinkan pria itu bahwa Aurora hanya mempermainkannya. Bagimu, dia mungkin terlihat berbeda. Tapi baginya, kau hanya sopir, ucap Diana dengan nada tajam. Rafa tidak merespons, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa hubungannya dengan Aurora bukan sekadar hubungan antara majikan dan sopir. Namun, ia juga sadar bahwa dunia mereka terlalu berbeda, dan kedekatan ini mungkin akan membawa masalah lebih besar. Malam itu, Aurora pulang lebih larut dari biasanya. Ketika mobilnya berhenti di depan rumah mewah keluarganya, ia melihat ayahnya, Raymond, sudah berdiri di depan pintu dengan ekspresi marah. Tanpa menunggu Aurora masuk, Raymond langsung membuka pintu mobil dan menatap Rafa tajam, seolah pria itu adalah ancaman yang harus segera disingkirkan. "Ikut aku ke dalam," kata Raymond dingin, sementara Aurora menghela napas dan mengikuti ayahnya masuk ke dalam rumah. Begitu pintu tertutup, suara bentakan memenuhi ruang tamu. "Apa yang sedang kau pikirkan, Aurora? Bergaul dengan seorang sopir? Apa kau sudah kehilangan akal?" Aurora menghela napas panjang. "Ayah, Rafa bukan hanya seorang sopir. Dia orang yang baik, yang selalu ada saat aku butuh seseorang untuk mendengarkan." Raymond tertawa sinis. "Kau CEO sebuah perusahaan besar, Aurora. Kau harus menjaga reputasi. Coba pikir, apa yang akan dikatakan para pemegang saham jika mereka tahu kau dekat dengan seorang pegawai rendahan?" Aurora merasakan darahnya mendidih. "Ayah, aku bekerja keras untuk mencapai posisiku. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk keluarga sendiri, mengatur hidup pribadiku." Ibunya, Evelyn, yang selama ini hanya diam, akhirnya berbicara dengan nada lebih lembut. "Aurora, sayang, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Ada banyak pria terhormat yang lebih pantas." Aurora menatap ibunya dengan kecewa. "Kenapa kebahagiaan aku tidak cukup penting? Kenapa status selalu menjadi segalanya?" Percakapan itu berakhir dengan Aurora meninggalkan rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ketika ia keluar, Rafa masih berdiri di samping mobil, menunggunya. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Rafa dengan khawatir. Aurora tersenyum kecil, meskipun hatinya terasa berat. "Aku hanya lelah, Rafa. Aku butuh waktu untuk berpikir." Namun, satu hal yang pasti, keluarganya tidak akan membiarkan hubungan ini berjalan mulus begitu saja. Dan Aurora tahu, pertempuran baru saja dimulai. Di perusahaan, seorang eksekutif senior bernama William yang sudah lama mengincar posisi Aurora mulai bergerak dalam bayang-bayang. Ia tahu bahwa skandal kecil saja bisa menghancurkan reputasi Aurora di hadapan dewan direksi. Menggunakan koneksinya, ia menyebarkan rumor bahwa Aurora memiliki hubungan tidak pantas dengan bawahannya, Rafa. Foto-foto kebersamaan mereka yang diambil secara diam-diam mulai beredar di media internal perusahaan. Diana, yang masih menyimpan dendam, semakin memperkeruh keadaan dengan menyebarkan email anonim yang menuduh Aurora memberikan perlakuan istimewa kepada Rafa. Beberapa investor mulai mempertanyakan profesionalisme Aurora, dan rapat darurat pun diadakan untuk membahas situasi ini. Aurora, yang tidak menyangka akan diserang dari berbagai sisi, merasa terpojok. Ia mencoba menghubungi Rafa, tetapi pria itu mulai merasa dirinya hanya menjadi beban dan menolak untuk berbicara dengannya. Saat tekanan semakin tinggi, William melancarkan serangan terakhirnya. Ia mengajukan mosi tidak percaya kepada Aurora, dengan alasan bahwa kredibilitas perusahaan dipertaruhkan. Beberapa anggota dewan, yang sejak awal tidak menyukai kepemimpinan Aurora, mulai berpihak pada William. Dalam keadaan terdesak, Aurora harus menemukan cara untuk membersihkan namanya sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum ia bisa menyusun strategi, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Sebuah laporan keuangan perusahaan bocor ke media, mengindikasikan adanya dugaan penyalahgunaan dana, dan nama Aurora disebut sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab. Padahal, ia tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Dengan reputasi dan posisinya di ujung tanduk, Aurora menyadari bahwa ini bukan sekadar serangan personal, melainkan perang yang harus ia menangkan.
Diana melihat bahwa hubungannya dengan Rafa tak memiliki peluang selama Aurora masih ada. Dengan kecerdasannya, ia menyusun rencana licik. Ia mendekati Rafa, berpura-pura peduli dengan masa depannya. Diana mengatakan bahwa jika Rafa benar-benar mencintai Aurora, ia harus pergi agar wanita itu bisa mempertahankan posisinya di perusahaan tanpa gangguan. Diana juga menambahkan bahwa keluarga Aurora tidak akan pernah menerimanya, dan pada akhirnya, ia hanya akan menjadi beban bagi wanita yang ia cintai. Kata-kata Diana perlahan-lahan menghantui Rafa. Ia mulai merasa bahwa mungkin yang terbaik adalah pergi. Rafa tak ingin menjadi penyebab kehancuran karir Aurora, dan meski hatinya menolak, ia mulai menyusun rencana untuk meninggalkan kehidupannya di kota itu. Sementara itu, Aurora semakin sibuk dengan pekerjaannya, tidak menyadari bahwa Rafa tengah bergulat dengan dilema berat. Suatu malam, Rafa meninggalkan sepucuk surat di meja kerja Aurora. Dalam surat itu, ia menulis bahwa ia harus pergi untuk selamanya, bahwa ia tidak ingin menjadi penghalang dalam hidup Aurora. Saat Aurora menemukan surat itu keesokan paginya, ia merasa seluruh dunianya runtuh. Ia mencoba mencari Rafa, tetapi pria itu telah menghilang tanpa jejak. Di tengah kehancuran hatinya, Aurora juga harus menghadapi kenyataan pahit di perusahaannya. Tekanan dari keluarga semakin kuat, dan fitnah dari William semakin menjatuhkannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aurora merasa benar-benar sendirian. Tanpa Rafa di sisinya, ia kehilangan satu-satunya tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Aurora menghabiskan berminggu-minggu dalam kesendirian, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa dirinya telah membiarkan orang lain mengendalikan hidupnya, dan itu harus berhenti. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia mulai menyusun strategi untuk mengembalikan kendali atas perusahaannya. Suatu malam, ia menemukan sebuah dokumen mencurigakan yang ditinggalkan oleh asisten lamanya. Setelah meneliti lebih jauh, ia menyadari bahwa William telah melakukan transaksi keuangan ilegal yang dapat membahayakan masa depan perusahaan. Dengan bukti di tangan, ia menghubungi seorang pengacara kepercayaannya dan menyusun rencana untuk menggulingkan William. Ketika Aurora akhirnya menghadap dewan direksi, ia tidak hanya membuktikan kebersihannya, tetapi juga menunjukkan bagaimana William telah menyalahgunakan wewenangnya. Dengan suara bulat, dewan memutuskan untuk mencopot William dari jabatannya dan mengembalikan kepercayaan mereka kepada Aurora. Namun, meskipun ia telah memenangkan pertempuran di tempat kerja, hatinya tetap kosong. Setiap kali ia melintasi jalanan kota, ia berharap melihat Rafa lagi. Namun, bayangan pria itu tetap tidak muncul. Aurora akhirnya mengerti bahwa kemenangan sejati bukan hanya mempertahankan perusahaan, tetapi juga berjuang untuk cinta yang telah ia lepaskan. Aurora akhirnya menemukan Rafa yang kini bekerja di sebuah bengkel kecil di pinggiran kota. Ia melihat pria itu dari kejauhan, mengenakan seragam kerja dengan tangan yang kotor oleh oli. Rafa tampak lebih kurus, namun ada ketenangan dalam caranya bekerja. Aurora merasa hatinya berdebar. Perasaan yang dulu sempat ia kubur kembali muncul dengan lebih kuat. Dengan langkah mantap, Aurora mendekati Rafa. Pria itu terkejut melihatnya, tetapi matanya memancarkan emosi yang tertahan. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan suara serak. "Aku datang untuk membawa kembali sesuatu yang penting," jawab Aurora dengan tegas. "Aku datang untuk membawa pulang seseorang yang seharusnya tidak pernah pergi." Rafa menggeleng, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Aurora, dunia kita berbeda. Aku hanya seorang pria biasa." Aurora tersenyum tipis. "Dan aku seorang wanita yang cukup gila untuk menantang dunia demi seseorang yang aku cintai." Rafa terdiam. Hatinya masih penuh dengan keraguan. Takut jika kehadirannya kembali hanya akan menyulitkan Aurora. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, Aurora menggenggam tangannya dengan erat. "Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Aku hanya ingin bersamamu." Tepat saat itu, langit yang tadinya cerah mulai diguyur hujan gerimis. Rafa menatap Aurora yang tetap berdiri di sana, tidak bergerak meskipun bajunya mulai basah. Ia sadar, wanita itu tidak akan menyerah kali ini. Dengan helaan napas panjang, Rafa menarik Aurora ke dalam pelukannya. "Baiklah," bisiknya. "Kita hadapi dunia bersama." Aurora menutup matanya, menikmati kehangatan yang telah lama ia rindukan. Di bawah hujan yang menyapu sisa keraguan mereka, dua hati yang terpisah kini kembali menyatu.
Cinta mereka bukan sekadar kisah antara CEO dan sopir, melainkan bukti bahwa cinta sejati tak mengenal batasan status maupun perbedaan. Aurora dan Rafa memilih untuk melangkah bersama, menantang dunia, dengan tangan mereka yang kini saling menggenggam erat. Alhamdulillah cerita sudah selesai kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.